يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam majelis ilmu dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari segala keburukan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang seluas-luasnya. Al-afu minkum, saya mohon maaf kepada jamaah semua berkaitan dengan ketidakhadiran saya di beberapa bulan, ya, dah sekitar 3-4 bulan. Qadarullah, istri saya sakit, ya, dan sakitnya istiqomah bersambung. Jadi sebelum Ramadan sampai Ramadan 1 bulan, dilanjut setelah Idul Fitri, dan dilanjut kemarin. Ini kemarin terakhir sempat opnam lagi. Nah, sebelumnya ndak opnam, ya, dirawat di rumah, tapi nggak bisa ditinggal. Dan kemarin baru pulang, dan alhamdulillah saya diizinkan untuk bisa hadir ke tempat ini. Ikhwas sekalian, menindaklanjuti materi tentang tawakal. Ini perkara penting, ya, ini perkara penting. Perlu kita pahami bahwa kenapa disyariatkan tawakal? Ya, kenapa disyariatkan tawakal? Karena seorang hamba nanti akan mendapatkan permasalahan, mendapatkan ujian-ujian
yang menurut hamba itu dia tidak mampu menyelesaikannya. Ya. Jadi Allah akan memberikan ujian kepada manusia yang menurut manusia, yang menurut akal manusia, dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Dengan segala keterbatasan kita. Sehingga dengan adanya satu kasus, satu masalah yang menurut kita nggak bisa menyelesaikan, maka kita butuh bantuan. Kita butuh orang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Kita butuh sesuatu kekuatan yang bisa memberikan jawaban dari soal kehidupan kita. Dan itulah disyariatkannya tawakal. Ya. Maka sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, kita akan mengkaji tentang definisi tawakal. Dan perlu kita camkan bahwa status tawakal ini ibadah qalbiyah. At-tawakkul huwa ibadatu qalbiyah. Tawakal itu merupakan ibadahnya hati. Dan tawakal itu merupakan ra'sul yakin, puncaknya keyakinan. Puncaknya keyakinan. Sehingga kalau diperbolehkan, diruntut pembahasan, ya, kalau diperbolehkan untuk mencatat secara sistematik, kalau boleh diurut, jadi urutannya begini. Tawakal itu buahnya keyakinan. Tawakal buah dari keyakinan. Keyakinan buah dari makrifah. Saya ulangi. Tawakal buah dari apa? Keyakinan. Keyakinan buah dari makrifah. Napa makrifah niku? Apa makrifah? Napa? Makrifatullah. Nah, napa? Apa? Pengenalan. Mengenal. Mengenal dengan mengetahui sama apa enggak? Mengenal dengan mengetahui sama apa enggak? Apa bedanya? Kebalik. Tak tanya jenengan tahu Pak Ro'ub? Tahu Ustadz Ro'ub? Tahu. Kenal sifatnya? Kenal? Kenal apa enggak? Enggak kenal. Saya ini seorang sabar apa pemarah? Tak tahu. Pengenalan itu mengenal nama,
sekaligus sifat. Itu mengenal. Makanya disebut makrifah. Jadi makrifah itu di atas pengetahuan. Mengenal. Itu sifat. Aku kenal betul sama dia. Kamu kenal? Enggak, sekedar tahu. Loh, gitu. Yang dikatakan kenal itu kalau sudah terlibat dalam, jadi kalau orang kenal seorang itu kalau terlibat 3 hal. 1, pernah tinggal bersama-sama beberapa waktu. Pernah tinggal bersama-sama beberapa waktu. Katakan Anda pernah tinggal 1 bulan, itu kenal jenengan. Kenapa? Sifat aslinya keluar. Kalau kumpul saja seperti ini, ya, setiap minggu kumpul bareng-bareng terus bisa. Nanti ada pengajian kumpul lagi terus bisa lagi. Itu belum tentu kenal. Karena sifat aslinya tak tahu. Itu yang pertama, pernah kumpul bareng-bareng gitu ya. Yang kedua, pernah bersyarikat. Melakukan suatu kerja sama dalam satu urusan. Kenapa? Sifat aslinya keluar. Betul apa enggak? Yang ketiga, pernah melakukan safar bersama-sama. Kenapa? Karena safar itu sifat aslinya keluar. Itu makrifah. Makanya di dalam bab tauhid, ya, itu tidak menggunakan tentang ya'lamullah, mengetahui Allah, tapi ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, jadi mengenal itu bukan sekedar tahu sebuah nama, namun mengenal tentang sifat. Nah, di situ nanti ada tahapan-tahapan di dalam pembahasan masalah akidah ini. Pun saya ulangi lagi. Tawakal buah dari keyakinan. Keyakinan buah dari makrifah. Makrifah buah dari ilmu, pengetahuan. Sehingga kalau dibalik, ilmu pengetahuan melahirkan pengenalan. Mengenal. Begitu mengenal, pengenalan itu melahirkan makrifah. Ilmu melahirkan makrifah. Pengetahuan melahirkan pengenalan. Ilmu melahirkan makrifah. Pengenalan melahirkan yakin. Kalau Bapak nanti kenal seseorang, lalu orang itu berbicara tentang sesuatu, maka akan melahirkan sebuah keyakinan. Ya. Nah, kalau sudah yakin, maka keyakinan menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan sakinah wassa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Sambut jelas? Keyakinan menghasilkan apa tadi? Sakinah. Tawakal, yakin menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan as-sakinah. Itu runtutannya. Sehingga nanti pada puncaknya orang tawakal itu tenang jiwanya. Kenapa kok tenang? Karena urusannya sudah diserahkan kepada zat yang dia yakini mampu menyelesaikan masalah.
Karena urusannya sudah diserahkan kepada zat yang diyakini mampu menyelesaikan masalah. Nah, itu pembahasan sistematiknya demikian. Sehingga kalau dilihat dari pembahasan sistematik, kedudukan tawakal itu puncak dari keyakinan. Makanya banyak ayat-ayat yang menyebutkan fatawakkal 'alallah, fatawakkal 'alallah, fatawakkal 'alallah. Berserah dirilah engkau kepada, serahkan urusan itu kepada Allah. Tawakkal 'alallah. Nah, kembali kepada pembahasan awal, makna tawakal napa? Maknanya tawakal napa? Berserah diri. Kalau kita mengartikan secara harfiah tawakal berserah diri, iku mboten patek kenek dirasakne. Ya, mboten patek kenek dirasakne. Maksudnya napa nih? Bahasa niku bahasa yang awam banget dan gak kroso nang ati niku. Nggih mboten? Iya. Jadi kalau tawakal diartikan secara syar'i, ya itu nanti kena dirasakne. Ya. Mari kita simak. Jadi yang dikatakan tawakal dari kata-kata wakala, wakala itu menyerahkan. Wakala niku napa? Menyerahkan. Lah, yang diserai disebut wakil. Yang diserai disebut wakil. Jadi kalau bapak punya urusan diserahkan sama orang lain, yang kerja siapa? Wakilnya. Jenengan nganggur, kan gitu. Sagedipun pahami niki Pak. Sehingga kalau kita punya pekerjaan lalu kita serahkan, bapak akan tenang karena nggak ikut kerja. Sing ngerjakne sinten? Sing diserai. Iku nek sing diserai iku iso, ngono lho. Kalau bapak nyerahkan urusan kepada orang yang Anda sudah kenal tentang kredibilitasnya orang tersebut, kemampuan skillnya tidak bisa diragukan, jenengan was-was nopo tenang. Kenapa? Karena yakin tentang apa? Urusannya pasti akan beres. Itu namanya tawakal. Tenang. Apapun keputusannya. Pun perhatikan. Karena ada yang salah di mindset kita itu. Saya ulangi, ono sing salah di dalam pemahaman kita ketika tawakal, iku kepingin hasilnya seperti yang iku salah. Yes, gini, bapak punya uang 50 juta. Ya, ada orang punya uang 50 juta datang ke ustadz yang dia yakin ustadz ini amanah, ustadz ini dikenal sangat bijak. Dia kita yakini tidak mungkin mengkhianati kepercayaan dan tidak mungkin salah di dalam menyalurkan dana ini. Kita yakin tentang pribadinya itu. Yakin lahir dari apa tadi? Yakin lahir dari mana tadi? Mengenal. Yang dikenal apanya?
Napa? Sifat. Makanya akidah ada tauhid asma wa sifat, itu penting untuk dikaji dan didalemi. Dan catatan penting lagi, kita kurang serius di dalam mengkaji bab ini. Makanya sering ragu-ragu, sering bimbang, urusannya nanti sering resah. Itu bukti sering takut, sering khawatir, sering cemas. Padahal ayat-ayat yang berkaitan dengan iman, tawakal, wala tahzanu, wala tahzanu, jangan engkau bersedih hati, wala takhafu, jangan engkau merasa takut. Yang pesan begitu siapa? Tapi kenyataannya kita sering berani atau sering takut? Iya nek Gusti Allah tenanan. Itu cacatnya iman kula mbek sampean. Itu cacatnya akidah kita. Ada yang salah, ada yang keliru, ada yang perlu diperbaiki. Sampun nggih? Nah, sehingga nanti supaya kita setelah menyerahkan urusan, setelah kita menyerahkan urusan kepada sesuatu, supaya kita tentram, Bapak Ibu harus memastikan kepada siapa urusan ini diserahkan. Harus tahu persis. Harus tahu persis siapa yang Anda libatkan untuk mengurusi urusan kita ini. Harus tahu persis karakteristik yang orang yang kita pilih untuk kita serai urusan ini. Ojo salah pilih. Jangan salah pilih. Pastikan panjenengan dengan saya kenal betul kepada sesuatu yang akan kita serai urusan ini, supaya tenang nanti. Lah tenang atau tidak tergantung keyakinan. Keyakinan tergantung dari Anda kenal enggak kepada sesuatu yang Anda akan serai urusan ini. Kalau Bapak punya saudara, Ibu punya saudara yang Anda kenal, yang Anda tahu persis wataknya, karakternya. Saudara saya ini orangnya penuh dengan tanggung jawab. Saudara saya ini orangnya sangat amanah. Saudara saya ini orangnya bijak. Saudara saya ini orang yang dalam ilmunya. Lalu panjenengan nitipkan, atau saudara Anda itu datang ke rumah kita, minta anak kita mau dibawa ikut bersama dia. Saudara kita datang ke rumah kita, Mbak, Mas, anak sampean sing iki tak jae cek melok aku. Kalau Bapak tahu persis saudara kita ini orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya terpercaya, orangnya bijak, Anda ragu menyerahkannya? Kenapa? Karena kenal. Itu baru kenal makhluk. Jelas nih Pak. Saya punya kenalan lembaga Pak,
Sesepuhnya lembaga ini orang yang dikenal kaya raya. Sesepuhnya lembaga ini dikenal kaya raya. Satu saat memberangkatkan semua karyawan di lembaga itu pergi ke Malang. Informasinya tidak boleh ada yang membawa bekal. Semua akan dijamin oleh pemilik lembaga ini. Tidak satu pun boleh membawa bekal. Dan tidak boleh membawa sangu. Karena semuanya sudah disiapkan. Bagi karyawan yang sudah kenal orang ini sangat dermawan dan memang jujur, serius, berangkat tanpa sangu, ada keraguan? Dalam? Apa enggak takut enggak makan? Takut? Pesimis? Cemas? Kenapa? Bagi yang belum kenal, kira-kira piye? Mosok gak sanggup blas, gak usah. Langko nek ono apa-apa, wonge tanggung jawab. Sanggup titik-titik, gak usah. Itu pengenalan. Itu baru kita kenal dengan manusia. Itu baru kenal dengan sifat manusia. Sudah melahirkan ketenangan. Sampeyan mosok gak sanggup, aku gak sanggup belas aku. Oh gak oleh kok. Lah kok pun wis dijamin Mas, aku kenal betul sama dia. Yang kenal pergi tanpa bekal sama sekali, ada kekhawatiran? Ada kekhawatiran? Itu kenal dengan manusia. Yang dikenal jujur, yang dikenal amanah, yang dikenal dermawan. Sekarang kita bertawakalnya kepada siapa? Dalam? Kita bertawakalnya kepada siapa? Kita menyerahkan urusan hidup ini kepada siapa? Tanya saya, kenapa Anda pilih Allah? Kenapa kok Anda memilih Allah untuk Anda serai urusan Anda? Kenapa tidak milih yang lain? Itulah keyakinan kita, Pak. Kita menyerahkan kepada sesuatu yang kita masih belum yakin, makanya resah. Makanya waktu dinasih wis Pak, sampean ojo cemas-cemas, wis tawakal, wis gak kurang-kurang masa aku tawakal ya. Pernah dengar kalimat ini? Aku wis gak kurang-kurang berserah diri. Ini kalimat mantep apa kalimat takut? Dalam? Ini kalimat yang dipenuhi dengan keraguan. Itu mempengaruhi cara ibadah kita. Makanya kadang-kadang kati sedekah eman. Kenapa? Iya nek diijauli karo Gusti Allah. Lah nek ora. Akhirnya harga ditahan. Padahal ibunya membutuhkan bantuan. Tidak kita butuh. Ibumu membutuhkan bantuan dan kita punya uang untuk bantu. Eman untuk diserahkan semuanya. Kenapa? Iya nek dijoli karo Gusti Allah. Jadi tawakal itu membongkar kedudukan akidah kita ini. Tawakal membongkar akidah kita ini. Jangan cemas. Wala takhafu wala tahzan. Makanya sebelum melakukan langkah-langkah yang begitu menakjubkan,
kenali dulu. Kenali dulu kepada siapa kita berserah diri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam penyerahan diri kepada Allah, dalam berserah diri kepada Allah, dalam bertawakal, bersandar kepada Allah Ta'ala itu, ya, seperti tadi saya katakan, kalau ada seseorang mengenal seorang ustadz, yang ustadz itu dikenal jujur, dikenal amanah, dikenal sidik, dikenal tidak mungkin berkhianat, dan dikenal bijak di dalam menyalurkan dana yang akan diserahkan. Perhatikan, ustadz, saya punya uang 100 juta ini, tak serahkan ke ustadz. Ustadz nanya, apa butuh kwitansi? Nah, percaya butuh apa butuh? Tidak butuh, Ustaz. Ini akadnya kemana, Pak? Ini akadnya untuk anak yatim. Akadnya untuk anak yatim. Nah, terus Ustadz bilang, Pak, ini satu misal. Nanti tak salurkan kepada yang lain, bukan anak yatim tok, gimana? Kalau Bapak yakin dengan orang ini bahwa orang ini nggak sembarangan, kalau memandang sesuatu itu teliti, ketika ada penawaran seperti itu, kira-kira apa jawaban jenengan? Dalam monggo Ustadz, mana yang Ustadz pandang baik, lo gitu. Terserah Ustadz. Itu namanya menyerahkan urusan kepada sesuatu tanpa ada keraguan. Sehingga besok dikabari kita, Pak, ngapunten, kemarin kan rencana saya tawarkan ke sini. Nah, ternyata ini sudah tertangani. Gimana kalau saya salurkan di tempat lain? Apa jawab kita? Dalam monggo. Mana saja yang Ustadz pandang baik. Sehingga hasil tawakal itu tidak mesti harus persis seperti yang kita inginkan. Hasil tawakal tidak harus persis seperti yang kita harapkan. Makanya ketika ucapan yang kita sampaikan, ucapan tawakal itu bagaimana? Hasbunallah. Apa artinya? Cukup Allah sebagai yang aku serai urusan. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang diserai urusan. Terserah Allah. Makanya para sahabat akan perang, ucapan ini yang dibaca, hasbunallah. Sehingga kalau berangkat perang itu sudah mengucapkan hasbunallah, apapun yang terjadi diterima dengan penuh kelegaan dan keridhaan. Apapun yang terjadi. Wis gak ono sing dipaido. Memiliki karakter seperti ini, Pak, iku mboten gampang. Mewujudkan tawakal itu tidak seperti gambaran kita begitu sederhana. Wis tak serano, wis gak kurang, wis enggak, ada ketenangan yang luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat definisi tawakal yang disampaikan oleh para ulama. Qala Imam Ibnu Rajab, berkata Imam Ibnu Rajab, mubayyin makna at-tawakkul, menjelaskan tentang makna
tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal? At-tawakkul, yang dikatakan tawakal itu adalah sidqu i'timadul qalbi Allah jalla wa ala. Yang dikatakan tawakal itu adalah penyandaran hati, penyandaran hati dengan sebenar-benarnya penyandaran Allahi jalla wa ala terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Penyandaran hati dengan sebenar-benarnya penyandaran terhadap atau kepada Allah jalla wa ala. Nah, itu namanya tawakal. Menyandarkan hati dengan penyandaran yang sebenar-benarnya kepada Allah jalla wa ala. Fi istijlab, di dalam mengambil, di dalam mengambil atau meraih al-masalih, kebaikan-kebaikan. Ya, di dalam mengambil kebaikan-kebaikan. Wadaf'il mador, dan dalam menolak di dalam menolak al-mador, berbagai macam bentuk bahaya. Ya, dalam meraih kebaikan-kebaikan dan dalam menolak segala macam bentuk bahaya. Fi min umurid dunya wal akhirah, ya, dari urusan-urusan dunia dan juga dalam urusan-urusan akhirat, kulliha, semuanya. Pun. Jadi sing dikatakan tawakal itu menyandarkan hati dengan penyandaran yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengambil berbagai macam kebaikan-kebaikan dan dalam rangka menolak berbagai macam bentuk bahaya-bahaya, ya, baik dari urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Serahkan kepada Allah. Itu. Wukilatul umur kullaha ilaihi. Semua urusan diserahkan kepadanya. Semua urusan diserahkan kepadanya. Semua urusan, semua perkara diserahkan kepada Allah. Nah, menyerahkan semua urusan kepada Allah itu tahqiqul iman, sebagai bentuk realisasi daripada keimanan.
menyerahkan semua perkara, menyerahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala tanpa sisa. Tanpa sisa. Semua urusan, semua perkara diserahkan kepada Allah Ta'ala. Itu dalam rangka apa? Merealisasikan keimanan. Tentang apa? Bi annahu la yu'ta wa la yamna. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberi, dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegah. Wala yadur, dan meyakini tidak ada seorang pun yang mampu membahayakan. Tidak ada seorang pun yang mampu membahayakan. Wala yanfa, dan tidak ada satupun yang mampu memberikan manfaat siwa selain Allah. Itu tawakal namanya. Ya. Makanya orang-orang dulu, para sahabat, ketika orang-orang kafir punya algojo-algojo dari tokoh-tokoh penggede-penggede orang kafir bergabung, orang mukmin sama sekali gak minder. Kenapa? Kita punya Allah katanya. Sampean punya siapa? Kenapa kok takut? Hah? Ngapunten Bapak Ibu, seingat panjenengan, pernah enggak waktu doa niku merasa capek? Seingat panjenengan, pernah enggak doa merasa capek? Kenapa kok merasa capek? Apa? Tidak? Kenapa Anda minta kepada yang tidak memberi? Kenapa Anda sambatan kepada zat yang tidak mampu memberi Anda? Kenapa Anda menyembah Tuhan yang lemah? Apa Tuhan kita lemah? Apa Tuhan kita ingkar janji? Halo? Apa Tuhan kita mengingkari janji? Tidak menepatinya? Lalu kenapa kita capek? Lah enggak persis yang kita inginkan, Ustaz. Ngene kok sing dipaido sapa Pak? Ibadah aku lu wis gak kurang-kurang. Betul? Itu maksiat kita kepada Allah. Tanpa kita sadari, kita sudah menuduh Allah itu lemah. Mana janjinya? Berarti Allah itu pembohong. Disinilah letak keimanan kita yang kemudian menggoncangkan hati kita. Saged dipaham? Pernah ketika kita berdoa terus nggak terkabul menyalahkan diri sendiri? Pernah? Dan apakah kita memenuhi syarat-syarat agar doa kita terkabul? Sudah memenuhi? Dan pernah bertanya, kenapa Allah tidak mendengar? Apa Allah memang tidak mendengar? Apa salahku? Apa dosaku? Aku kurang? Apa sembarang kalir wis tak lakoni? Begitu? Tahajud ya wis, maca Quran ya wis, aku wis pindah, aku wis hijrah, kok tambah nemen?
Gusti Allah karepe ya apa to iki? Apa kita akan demikian? Pak, nanti bisa dilihat di dalam kajian Syekh Hasan. Ketika Anda menyebut sebuah nama, saya punya materi sebuah nama. Allah, Anda tahu siapa pemilik nama ini? Ketika Anda sebut sebuah nama Allah, Anda tahu siapa pemilik nama ini? Anda tahu? Siapa dia? Allah, sebuah nama. Ya, sebuah nama. Sahibuhul kulla jamal, pemilik semua keindahan. Allah ismun sahibu kulla kamal. Allah adalah sebuah nama sahibu kulla kamal, pemilik semua kesempurnaan. Yang memiliki sifat ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu menyimak dua sifat Allah yang digandeng, alimun, hakimun. Alimun, hakim. Pernah dengar ayat ini? Dua nama Allah yang digandeng. Innallaha alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui dan maha hakim, bijaksana. Kalau Bapak Ibu mendalami dua nama ini, Bapak Ibu tidak akan pernah berkata, kenapa kok aku yang diuji? Kenapa kok aku yang harus diuji? Atau bertanya, sampai kapan ujian ini? Menurut panjenengan Pak, ayo kita belajar. Ini loh yang kurang di sini kita ini. Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Da'bus solihin minas salaf. Kebiasaan orang-orang soleh terdahulu niku dua, al-fikr wa dzikr, berfikir dan berzikir. Ketika kita sudah menggunakan pikiran secara muncak, itu hasilnya luar biasa. Kebesaran Allah yang begitu menakjubkan hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilaf fil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi siapa? Orang-orang yang berakal.
akal. Ini. Makanya kita di dalam mempelajari tentang akidah, bukan cuma mengenal Allah, tapi pelajari siapa pemilik nama ini. Siapa pemilik nama ini? Ketika nama itu disebut, ketika nama itu dipanggil, ketika nama itu dilibatkan, maka kita telah memanggil sebuah nama pemilik, pengatur, penguasa dari segala alam ini. Makanya sederhana, Pak. Keyakinan kita terhadap sifat qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, itu sejauh mana kita meyakini tentang kemahakuasaan Allah, itu menurut kita gimana? Nah, itu nanti menentukan sikap. Itu menentukan sikap. Sejauh mana kita mengetahui tentang kemahakuasaannya Allah itu? Sejauh mana? Apa yang tidak mampu diperbuat oleh Allah? Makanya sering saya katakan, kalau sudah melibatkan Allah, letakkan logika. Kalau sudah melibatkan Allah, letakkan logika. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka di situ ketika orang sebelum mengenal tentang sifatnya, mengenal namanya, betul-betul pengenalan yang hakiki, pengenalan yang sebenarnya, maka menghasilkan sebuah keyakinan. Menghasilkan sebuah keyakinan. Keyakinan menghasilkan sifat tawakal. Itu karena mereka makrifat kepada Allah. Sehingga orang-orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Begitu mengenal keyakinan kepada Allah, tidak ragu-ragu untuk menjalankan perintah Allah, sekalipun perintah itu bertentangan dengan logika. Contoh, peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa ketika bayi, ibunya mendapat perintah dari Allah. Apa perintahnya? Masukkan putramu ke dalam kotak peti. Setelah itu selesai ditaruh mana? Hanyutkan di sungai Nil. Itu atas perintah Allah. Allah punya cara yang sangat menarik. Terkadang cara Allah yang seperti ini itu bertentangan dengan logika. Cara Allah bertentangan dengan logika. Itu cara Allah, Pak. Tidak bisa dinalar. Akhirnya diambil oleh musuhnya. Siapa yang mempertemukan bayi terhadap Fir'aun ini? Sementara di saat yang sama, di kerajaan Fir'aun sedang diperlakukan suatu hukum. Setiap bayi lahir laki-laki dari Bani Israel, apa ketetapan undang-undangnya? Bunuh. Itu undang-undang yang dibuat oleh Fir'aun, undang-undang resmi. Tapi Allah punya cara untuk menjaga hambanya. Allah punya cara untuk menjaga hambanya. Ingat sifat Allah Al-Mudabbir. Apa Al-Mudabbir? Yang maha mengatur.
Ini nanti dimakan ular, dimakan ikan, dimakan buaya, kotak yang gelimpang kelelep, itu terserah Allah. Bisa terjadi, tapi ketika sudah berserah diri kepada Allah, itu luar biasa. Dan itu ujian keimanan bagi ibunda Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan itu pelajaran bagi kita. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana dan Allah juga punya rencana. Manusia punya tipu daya dan Allah juga punya tipu daya. Wallahu khairul. Orang merencanakan setiap bayi lahir laki-laki dari wanita Mesir bunuh. Itu hukum yang sudah dibuat oleh undang-undang dan langsung diperlakukan. Setiap bayi, setiap wanita hamil dari orang-orang Bani Israel itu dijaga oleh pasukannya Fir'aun. Kenapa Nabi Musa lolos? Di saat sedang terjadi pembantaian besar-besaran bayi laki-laki, bayi yang dicari ini justru ada di kamarnya Fir'aun dan tidur bersama Fir'aun, duduk di dalam pangkuan Fir'aun, digendong oleh Fir'aun, disuapi tangannya Fir'aun. Dalam lindungan kasih sayang Allah, Allah tanamkan. Yang membuat hati benci, tertarik, nolak, memusuhi dan mencintai, siapa yang membuat? Kenapa tidak dilibatkan? Makanya ketika Allah berfirman memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, aku akan membuat hatinya Fir'aun untuk mencintai Musa. Satu hal kita lupa, Pak. Yang otak-atik hati kita sumpek, seneng, nangis, tertawa, itu siapa? Allah. Libatkan dia. Libatkan dia. Ya, yang utek-utek hati ini. Dan ternyata janji Allah tepat. Fir'aun dibuat kagum dengan bayi yang satu ini. Fir'aun dibuat kagum kepada bayi yang satu ini. Akhirnya diramut oleh Fir'aun. Di saat Fir'aun menggendong bayi ini, fatwa masih berjalan. Bunuh setiap bayi. Padahal bayi yang ditolaki ada di mana? Bisa dinalar gitu nih. Tidak bisa. Itu kisah yang pertama. Nanti ada ayat-ayatnya, bisa dilihat untuk belajar tawakal. Belajar mengenal Allah dengan baik. Makanya tadi saya tanyakan, siapa yang pernah mungkin capek dalam doa karena doanya nggak dikabul-kabulkan. Itu bukan Allah nggak dengar, dan juga bukan Allah nggak sayang sama kita. Tidak terkabulnya doa itu bisa jadi kebaikan dari Allah yang kita belum mampu mencerna kebaikan itu. Saya pernah di SMS. Belum ada WA nggih. Ada salah satu jamaah ibu-ibu nulis di SMS-nya. Ternyata memang Allah tidak adil. Ngono tulisannya. Nah, ini serem ini, Pak. Ternyata memang Allah tidak adil. Ini bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya segera 1 hari setelahnya saya sowan ke rumahnya. Begitu sowan, baru duduk, anak yang kecil itu merengek, minta dibelikan sesuatu. Jenenge arek cilik nek kadung duwe karep nangisé pripun?
ngringik, ngerti ngringik jenengan. Wis gak ngerti ana tamu, gak ngerti waktu, gak ngerti kondisi kan? Nah, ngringik terus. Tak tanya, niki kelas berapa niki? Ini mau TK ini. Ini kenapa kok nangis Dek? Ayo Dek, kenapa kok nangis? Iki nek duwe njaluk, nek duwe karep sak dek, sak nyet ngoten. Tak guyoni ibunya itu. Lah ya ditukokne lho Bu, wong njaluk ngono ae. Nggih mboten Ustaz, mosok. Niki nek njaluk nggih ngeten iki, karepe sak dek, sak nyet karepe niku. Lah nggih wong njaluk ngono ae dituruti. Lah nek setiap njaluke dituruti nggih mboten mendidik ngoten. Sak karepe njaluke dituruti nggih mboten mendidik namanya gitu. Oh, gitu ya. Nggih, dadi nek sak karepe njaluk dikeki berarti enggak mendidik. Iya. Nah, rek cilik niku nek gak dikeki senjatae napa? Pore. Terus ngomongi nang ibuke napa? Ibu jahat. Ya, begitu ya. Nggih. Kalau panjenengan ngomong anak, apa setiap permintaannya juga jenengan kasih? Hah? Jenengan nek mboten ngasih, iku kena dalile wong dodol plembungan. Wong dodol plembungan niku duwe dalil. Sayang anak ngoten dalil ini. Nek gak nukokno berarti gak sayang. Itu senjatanya anak-anak. Ibu gak sayang, ibu jahat, minta aja gak dikasih gitu kan. Anak minta itu dengan ilmu atau dengan nafsu? Anak minta sesuatu itu dengan ilmunya atau dengan nafsunya? Orang tua memberi dan tidak itu dengan nafsunya atau dengan ilmu pengetahuannya? Dengan ilmunya. Engko nek tak tukokno ngene, tiga yopo. Engko nek tukokno ngene, itu belum waktunya. Ini kalau saya berikan seperti ini bahaya buat dia. Anak belum bisa menjangkau mana yang baik, mana yang buruk. Tapi yang namanya anak tetap anak, nggak bisa berpikir dewasa. Tuduhan-tuduhan kepada orang tua pasti akan diberikan. Wong namanya anak. Senjatanya anak, nek gak dikasih pure, itu senjatanya. Memangnya anak. Kalau minta nggak dituruti, senjatanya apa? Senjatanya apa? Pure. Wong memang dasar anak-anak. Nek gak dikasih napa? Pure. Wong dasare anak-anak. Nek gak dikasih napa? Pure. Wong dasare anak-anak. Paham? Paham Bu? Anjane anak-anak. Nek gak dikasih pure. Suudon kepada orang tua. Menjane anak-anak. Jadi kalau kita minta kepada Allah nggak dikasih terus pure, kita ini ngoten. Ayo belajar dewasa. Ayo belajar dewasa untuk melihat skema kehidupan ini. Jenengan kalau tidak berkeberatan, di dalam kitab ad-da'wa ad-dawa itu ada di bab awal tentang doa dan pernik-perniknya doa. Itu ada bab yang sangat cantik untuk dipelajari. Sebab-sebab doa terkabul, sebab-sebab doa tidak terkabul. Iku ono pembahasannya. Sehingga nanti orang-orang soleh yang sudah mengenal ilmu tentang Allah, mengenal sifatnya, itu tidak pernah capek di dalam berdoa dan tidak pernah berhenti di dalam doa. Walaupun doanya tidak pernah atau belum terkabul. Walaupun doanya belum terkabul. Atau bahkan ketika dia berdoa yang diberi berlainan dengan apa yang diminta, tidak akan suudon kepada Allah.
tidak akan suudzon kepada Allah. Karena mengenal sifat Allah. Mengenal sifat Allah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka sebelum pelaksanaan tawakal ini dilakukan, terlebih dahulu yang harus kita lakukan apa? Mengenal dengan baik tentang nama dan sifat-sifat Allah. Langkah pertama apa? Apa? Mengenal dengan baik. Mengenal dengan sebaik-baiknya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nanti baru syariat tawakal itu akan berjalan. Ya, berjalan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Kemudian ada ayat yang berbunyi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Pertanyaannya, ayat ini masih berlaku apa tidak? Atau sudah expired? Ayat ini masih berlaku apa benar? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu masih berlaku bagi siapa? Bagi orang yattaqillah. Bagi orang yang bertakwa dengan takwa yang benar kepada Allah. Jadi kalau meyakini Allah itu ojo separuh badan. Ngerti separuh badan? Ngeten lho Pak, ngapunten. Ada orang punya hutang 100 juta. Atau 50 juta. 50 juta. Kerjone rok-rok asem. Ngerti rok-rok asem ya? Duduk ono asem terus dirok nora. Ya. Kerjanya rok kadang kerja, kadang enggak. Jadi penghasilannya untuk buat makan ngepres sudah Pak. Untuk nabung enggak mungkin. Nurut logika keadaan ini hutang 50 juta, kerja rok-rok asem. Menurut logika ini bisa nyaur utang apa enggak? Menurut logika saged nyaur utang napa mboten? Enggak bisa. Logika begitu. Logika begitu. Kalau ada orang punya masalah seperti ini, waktu berdoa, kalau orang yang punya hutang 50 juta saat berdoa, melihat hutangnya, maka doanya akan lemah. Saya ulangi, doanya akan lemah. Maksudnya doanya akan lemah. Dia tidak yakin hutangnya bisa terbayar. Karena dia melihat hutangnya. Tekon di duit iki. Wong digawe mangan ae ngepres. Pas-pasan ini.
kemudian orang ini berdoa, ngelihat Allah, melihat Allah ketika dia berdoa, dan penglihatan itu dengan penglihatan keyakinan Allah Al-Ghani. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Dengan ayat yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hutang ini bisa terbayar apa enggak? Saya katakan demi Allah bisa. Demi Allah bisa. Ketika dia berdoa dengan sebuah keyakinan Allah Al-Ghani, Allah Al-Qadir, Allah Al-Karim, Allah Al-Jud, Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pemurah. Tidak mungkin hutang 50 juta, 100 juta itu bisa terbayar dengan izin Allah ketika doanya benar dan kuat. Kita hari ini sering melogikakan sesuatu, makanya jadi lemah kita. Pun, ini kita ambil contoh. Kita perang. Kita perang, musuh kita sangat banyak jumlahnya. 2, 3, 4 kali lipat dengan kita. Kita perang. Begitu akan perang, jumlah kita sedikit, kekurangan makanan. Jadi berangkat perang niku kaliren keluwen dengan jumlah sedikit. Sido budal apa mulih. Terus komando jihadnya pesen, besok kita akan tetap perang. Jumlah kita sedikit dan kita kekurangan makanan, kekurangan minuman. Jadi terpaksa kita besok berangkat perang dalam keadaan lapar dan kehausan. Kate perang, kelaparan, kehausan dengan jumlah yang sedikit. Sido budal napa balik? Lalu sang komandan bilang, besok saat kita berangkat dalam kondisi jumlah pas-pasan ini, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kita besok di tengah jalan diuji oleh Allah. Besok kita melewati sungai yang bening airnya, yang bersih. Barang siapa yang kondisi tadi sudah kehabisan, kalau minum bukan golonganku, yang tidak minum akan ikut perang bersama saya. Terus melok apa balik kelepas. Peristiwa ini dialami oleh siapa? Tolut. Allah. Dialami sinten, Pak? Tolut. Kondisinya jumlahnya sedikit. Berangkat perang dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kehausan. Di tengah jalan diuji oleh Allah dengan air. Yang minum begitu banyak bukan golongan Tolut, harus pulang. Yang tidak minum kecuali hanya 1 cidukan saja tetap akan berangkat perang. Nurut logika, perang model ngene iki menang napa kalah? Menurut logika, perang model ngene iki lho. Perang napa? Tolut. Dan betul, Pak, jumlah yang sedikit itu semakin berkurang ketika ketemu dengan air yang bening. Banyak yang terjun dari kudanya, turun minum sepuas-puasnya. Akhirnya konsekuensinya suruh pulang oleh Tolut. Dan mereka pulang. Sudah sedikit itu masih berkurang lagi. Keluar sebuah kalimat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Kenali Allah.
kenali sifatnya, kita tidak akan pernah lemah di dalam berdoa. Kenali Allah, kenali sifatnya, kita tidak akan pernah lelah di dalam berdoa. Tidak terkabulnya doa itu bukan sebuah kedzaliman Allah dan bukan sebuah kejahatan dari Allah, tapi itu bentuk kasih sayang Allah. Cuma saja kita itu ngapunten, kita sering kalau bahasa sekarang itu sumbu pendek. Ngerti sumbu pendek? Napa Pak? Gampang menyimpulkan. Gampang menyimpulkan. Makanya ada syariat istikharah. Ada syariat apa? Istikharah. Kita buka usaha. Kita buka usaha. Terus disambangi sama teman-teman. Nah, biasanya kalau begini kita mesti minta napa? Doa. Napa doanya? Minta doa apa coba? Wis buka usaha iki usaha sampean dhewe. Ya Mas iki masih ngerintis wis dongakno. Cek sukses. Karena kita menggambarkan kesuksesan pasti membawa kebaikan. Pertanyaannya, betulkah? Kesuksesan pasti membawa kebaikan, betulkah? Jawabannya tepat. Pilihan yang kita anggap baik, ternyata di belakangnya belum tentu baik. Karena kita menggunakan sumbu pendek, nggak bisa menjangkau jarak panjang. Nah, contoh, sing paling real, milih jodoh, milih pasangan hidup. Untuk mendapat pasangan hidup, niku main cawuan nopo milih? Dalam cawuan, ngerti cawuan teman? Terus pokoknya anak wedok tak bentel lah cak nih kan? Atau milih? Milih dari beberapa pilihan, gitu. Dikenalkan ini, begitu kenal, pendekatan, akrab, nggak jadi. Ditanya, kenapa kok nggak buat terus no? Nggak ada kecocokan. Dikenalkan teman yang lain, sudah dilihat, dijak ngobrol, diskusi. Setelah itu nggak jadi. Ditanya, kenapa kok nggak diterus nih? Jawabnya, tidak ada kecocokan. Begitu ketiga, dikenalkan, ngobrol, diskusi, lanjut. Kenapa kok dilanjut? Cocok menurut kita. Begitu dijalani benar 1 tahun, 2 tahun, berantem, pecah. Kenapa? Kita pilih itu yang terbaik pada saat pemilihan. Kita pilih kenapa? Pasangan kita pilih, betul? Kenapa kita milih dia? Karena sepengetahuan saya, dia adalah yang terbaik pada saat pemilihan. Berjalannya waktu, persis yang kita duga, persis yang kita gambar, boten. Itu pengetahuan kita. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, keyakinan, doa, ikhtiar,
tawakal. Keyakinan, doa, ikhtiar, tawakal. Itu 4 konsep dalam kehidupan. Empat konsep kehidupan ini. Keyakinan, ikhtiar, doa, tawakal. Itu 4 konsep yang tidak bisa dipisah antara yang satu dengan yang lain. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu seputar tentang persoalan tawakal. Sehingga nanti ketika betul-betul kita sudah masuk di dunia tawakal, terutama dalam ngurusi, makanya tadi disebutkan apa? Menyerahkan semua urusan. Kenapa kok semua urusan diserahkan kepada Allah? Lalu diserahkan begitu saja? Enggak, ada ikhtiar, ada doa, ada keyakinan. Karena apa? Kenapa kok ini diserahkan semuanya kepada Allah? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab tadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu, merealisasikan iman tentang apa? Tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali dia. Keyakinan itu melahirkan sebuah keyakinan, ketawakalan kepada Allah, kepasrahan. Kenapa Nabi Ibrahim ketika dibakar mengucapkan apa? Hasbunallah. Itu 2 pilihan, ada 2 kemungkinan. Apa yang dipilih oleh Allah untukku, itu yang aku terima. Kalau dengan dibakar aku akan mati, itu yang terbaik. Kalau dibakar aku masih hidup, itu yang terbaik. Aku serahkan apa yang terbaik bagi, itu tawakal. Diserahkan urusan ini kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngurusi satu urusan pun tanpa izin dari Allah Ta'ala. Kita tidak bisa ngurusi satu urusan pun tanpa izin dari Allah. Doa pagi petang. Nabi SAW dengan iman yang sempurna, dengan keyakinan yang sempurna, dengan ilmu yang luar biasa dalamnya, itu berdoa kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi torfata aini. Jangan engkau serahkan diriku kepada, jangan kau serahkan aku kepada diriku sekejap mata. Jangan ya Allah. Jangan sampai aku disuruh ngurusi diri sendiri. Enggak bisa, Pak. Kita ngurusi diri sendiri enggak bisa tanpa izin dari Allah. Ngurusi anak, ngurusi istri, sakit tanpa izin dari Allah, sakit, enggak bisa. Kalimat doa ini keyakinan. Yakin, ikhtiar, doa, tawakal. Konsep seorang hidup. Sebuah konsep kehidupan seorang mukmin. Nah, nanti akan kita kaji bulan depan tentang tawakalnya para nabi. Ya, supaya kita bisa mengambil ibroh, pelajaran. Tidak semua masalah itu harus kita yang menyelesaikan. Kita menjalankan perintah, setelahnya urusan ini diserahkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim.
Itu yang dilakukan oleh Hajar, menjalankan perintah. Setelahnya diserahkan kepada Allah. Dijalani perintah itu, setelahnya diserahkan kepada Allah. Nah, kalau nanti kita berjalan menjalani kehidupan seperti ini, Pak, bapak-bapak berposisi sebagai pemimpin rumah tangga yang harus kerja, tidak pernah mengeluh kita, insya Allah. Tidak akan pernah mengeluh kita. Tidak akan maitu enak awakmu di omah, gak akan keluar kalimat itu. Ibu yang berposisi sebagai suami, istri, berposisi sebagai ibu di rumah, tidak akan pernah mengeluh dengan pekerjaan di rumah itu. Apapun itu bentuk pekerjaannya. Ketika sudah memahami kaedah-kaedah kehidupan dan konsep-konsep kehidupan ini, tidak akan pernah kita maido sana sini, tidak akan. Semua permasalahan itu sudah digariskan oleh Allah dengan ilmunya. Dan kita diperintahkan untuk menjalaninya, setelah itu diserahkan urusan itu kepada Allah. Jangan lihat Nabi Ibrahim suruh bawa istrinya, disuruh ninggal. Disuruh ninggal, Pak. Gak nutut. Di logika no model mboten nutut, Pak, mboten. Lah sing wedok ditinggal, begitu dikabari ini dari Allah, ya wis nek teko Allah wis sampean tinggal, tak lakonane. Selesai urusan. Ditolong oleh Allah apa enggak? Ditolong. Tapi melalui proses, melalui perjuangan. Saat dihadapkan oleh kesulitan, berkeluh kesah. Saat dihadapkan oleh problem, berkeluh kesah. Nyalakan sana sini, maido sana sini, enggak. Itu konsep, itu yang akan kita pelajari nanti. Sehingga nanti ujungnya apa, Pak? Kita capek, kita lelah, kita letih, tapi kita akan menikmati kecapean itu. Kita akan menikmati lelah itu. Kita akan menikmati rasa letih itu. Nikmat itu. Seperti Pak ngapunten terakhir. Saat Hajar kelaparan, kehausan, ditemani siapa? Ditemani siapa? Hajar. Waktu ada di Bukit Sofa, lari ke Marwah dalam rangka ikhtiar, lari lagi ke Sofa sampai 7 kali, itu menunjukkan jumlah yang banyak dan tidak berhenti-berhenti sampai Allah sendiri yang menghentikan. Cukup Hajar itu sudah letih. Maido Nabi Ibrahim dalam nyalakan sana sini, tidak, dijalani. Allah akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Persoalannya, saat Hajar dihadapkan oleh kesulitan, beban, capek, beban lapar, beban haus, letih, dan tidak kunjung selesai, sana sini, Sofa Marwah. Menderita atau tidak? Hatinya Hajar menderita apa tidak? Menderita. Hah? Menderita. Nanti kita bongkar, jawabnya tidak ada penderitaan. Kenapa? Kenapa, Pak? Hatinya punya keyakinan Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Itu prinsip. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Itu konsep. Letih, capek, iya.
tapi nggak ada penderitaan di sana. Sengsara? Iya, sengsara. Tapi kekuatan jiwanya sangat dahsyat. Nah, itu yang akan kita pelajari insya Allah bulan depan. Ya, bulan depan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menikmati rasa capek ini. Sehingga nanti bapak-bapak kerja, mencari nafkah, sampai di rumah kadang-kadang kanok wedang. Wong wedok capopo iki. Itu kita jalani dengan kenikmatan yang luar biasa. Kita akan bersama-sama di dalam mengkaji bab tawakal di bulan yang akan datang insya Allah. Demikian kajian kita pada malam hari ini tentang pembahasan materi ini. Kurang lebih mohon maaf, insya Allah nanti akan kita lanjutkan tentang dalil-dalil serta contoh-contoh real dalam kehidupan untuk membantu kita di dalam mengantarkan pada sifat tawakal ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.